Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Marwati dari kelas Ilmu Pemerintahan 3C. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian, pendekatan, serta sejarah dari birokrasi. Apa itu birokrasi? Mari kita cari tahu. Teman-teman tentunya sudah tahu mengenai birokrasi karena dalam sehari-hari kita selalu berkaitan dengan birokrasi, seperti pada saat kita di sekolah, di kantor, bahkan saat kita akan melakukan suatu perjalanan. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian. Birokrasi secara etimologi berasal dari kata biro yang berarti meja, tempat para pejabat biasanya bekerja, dan kata kresi yang berarti atur. Menurut para ahli, birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan. Selanjutnya, menurut Peter M. Blau dan W. Maker, Roth, Almond, dan Powell, dapat diambil kesimpulan birokrasi merupakan petugas atau pejabat yang diberikan mandat atau tugas. Kemudian, menurut Lance Castle dan Yahya Muhaimin, dapat diambil kesimpulan birokrasi merupakan pejabat yang diberi mandat atau tugas dan diberi gaji atau upah disesuaikan tingkat hierarki yang didapatkan. Makna birokrasi. Makna birokrasi sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu ada makna positif, negatif, dan netral. Di sini ada makna positif, diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Tokoh pendukungnya yaitu Max Weber dan Hegel. Sesuai dengan makna positif, di sini birokrasi dianggap mampu mewujudkan kondisi masyarakat dikotomi dan heterogen. Tidak hanya itu, birokrasi sendiri bertujuan untuk mengakomodir kepentingan yang tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu makna negatif, yang diartikan sebagai birokrasi penuh dengan patologi atau penyakit. Tokoh yang mendukung adalah Karl Marx, Harold Laski, dan lainnya. Pemaknaan negatif terhadap birokrasi. Menurut Marxisian, birokrasi merupakan organisasi yang parasit dan eksploratif. Tidak hanya itu, birokrasi juga mendominasi kaum proletar. Kemudian, birokrasi juga mengakomodir sebagian kelompok untuk kepentingan golongan. Selanjutnya yaitu ada makna netral atau value free, diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau setiap organisasi yang berskala besar. Birokrasi dalam arti netral menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara pengertian baik ataupun pengertian buruk. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan dalam memahami birokrasi. Nah, pembagian pendekatan dalam pemahaman birokrasi menurut Farrell Hedy ini ada 3 teman-teman. Mengenai pendekatan struktural, yaitu birokrasi dianggap sebagai susunan yang terdiri dari hierarki otoritas dan pembagian kerja yang amat terperinci. Itu menurut Victor Thomson. Berdasarkan pendekatan ini menjelaskan bahwa birokrasi memiliki pembagian tugas serta kewenangan dengan jelas, sehingga dalam praktiknya setiap pejabat birokrasi dapat memberikan kinerja yang maksimal. Yang kedua yaitu ada pendekatan behavioral. Karakteristik behavioral seperti objektivitas, pemisahan, akurasi, dan koherensi terkait dengan tindakan fungsional pejabat pemerintah. Perilaku positif yang lekat dengan pencapaian tujuan birokrasi identik dengan proses birokrasi, menurut Carl Jeffrey. Berdasarkan pendekatan ini, birokrasi dinilai melalui perilaku-perilaku positif para birokrat dalam mencapai tujuan birokrasi. Dan yang terakhir itu ada pendekatan pencapaian tujuan. Birokrasi sebagai alat pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam administrasi atau suatu metode pelembagaan perilaku sosial yang terorganisasi dalam rangka usaha mencapai efisiensi administrasi. Peter M. Blau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah konsep birokrasi.
Istilah birokrasi diperkenalkan oleh Baron de Grimm dan dimunculkan oleh Vincent de Journay melalui suratnya yang ditulis oleh Baron de Grimm pada tanggal 1 Juli 1764. Hal yang memprakarsai Journay menulis gagasannya adalah keadaan pemerintah Prancis serta negara Eropa lainnya pada saat itu memiliki kinerja pemerintahan yang buruk dan sangat mengeksploitasi rakyatnya, sehingga Journay menulis fenomena tersebut sebagai Bourgeoisie. Pada saat itu, menteri sebagai abdi raja sering mengadakan pesta di tengah kemiskinan rakyat, kemudian memungut pajak secara besar, serta mencari muka di depan. Ide birokrasi ini telah muncul sejak lama. Banyak ahli percaya bahwa konsep birokrasi modern saat ini telah ada pada pemerintahan Romawi, Inka, Aztec, Mesir kuno, dan Cina kuno. Seperti pada pemerintahan Cina kuno pada tahun 165 sebelum Masehi, pada saat itu pejabat Cina dipilih melalui ujian dan memerhatikan kompetensi para pegawai. Sen Puhai dalam tulisannya memuat seperangkat prinsip-prinsip birokrasi, di mana prinsip-prinsip tersebut mirip loh teman-teman dengan teori administrasi pada abad ke-20 ini. Sebagai bukti bahwa birokrasi memang hadir sejak lama, Machiavelli juga berkata bahwa ia pernah memberikan saran kepada raja untuk memilih pegawai pemerintahan sesuai dengan kecakapannya, serta memberikannya gaji. Dengan demikian, para pegawai tidak akan mencari peluang lain untuk mendapatkan gaji. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa konsep birokrasi memang telah hadir dan diterapkan sejak lama. Gagasan de Journay melalui istilah birokrasinya itu diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad 18. Pengadopsian istilah birokrasi di Prancis disebut birokratik, di Jerman kurokratik, kemudian menjadi burokrati, kemudian di Italia burokrasia, dan di Inggris bureaucracy. Setelah itu muncullah istilah dalam birokrasi seperti birokrat, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Penggunaan awal sekaligus penyebaran luasan istilah birokrasi ini dilakukan oleh Balzac yang merupakan seorang novelis. Kemudian dia juga merupakan seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini melalui novelnya Les Employés tahun 1836. Selanjutnya, istilah birokrasi ini diadopsi sebagai konsep yang serius oleh Frederick Laplace pada tahun 1864 ketika ia membicarakan tentang birokratisme, yakni mengenai tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang merugikan warga negara. Selanjutnya, tema birokratisme ini dielaborasi secara terperinci oleh Joseph Olszenki hingga tahun 1896. Menurutnya, birokrasi ini merupakan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, konsep birokrasi juga meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman, yaitu karya George Germany and the Revolution tahun 1819. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda hingga tahun 1800. Istilah birokratis dihindari untuk diterjemahkan sebagai birokratik. Sementara terjemahan surat perjalanan seorang pangeran pada tahun 1832 menyebutkan bahwa birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan akan menjadi sama posisinya. Pada perkembangan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah ini. Spencer juga mulai menulis di bukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada Mills dalam karyanya Principles of Political Economy pada tahun 1848 menempatkan diri sebagai penentang dari dominan birokrasi yang muncul dalam masyarakat Inggris. Mills menegaskan kecenderungan itu merupakan a main cause of inferior capacity for political life yang menandai karakteristik dari negara yang overgoverned saat itu. Mills menggambarkan esensi birokrasi sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh mereka yang profesional atau governed by profession.
Berdasarkan adopsi konsep birokrasi negara-negara Eropa tersebut, sejak revolusi industri pada abad pertengahan memunculkan badan-badan birokrasi pemerintahan dan profesi birokrasi yang tumbuh seiring dengan perkembangan swasta. Kompleksitas dan variatif pemerintah pada era revolusi industri ini menuntut negara-negara Eropa untuk memodernisasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparaturnya agar pengelolaan dan kontrol terhadap negara jajahan terlaksana secara efektif. Terutama pada masa ini negara-negara Eropa sedang melakukan penyerangan. Dengan demikian, terbentuklah karakteristik dan kinerja birokrasi yang modern.